Tapi Undang-Undang TPKS bilang bahwa ya negara harus memfasilitasi perlindungan serta keadilan untuk korban gitu. Which itu sebenarnya kan dalam mekanisme harus detail tuh. Iya kan? Betul. Harus Karena detail. visum kan juga dalam tanda kutip tidak murah bagi beberapa kelompok tertentu. Betul. Gitu kan? Ya. Fenomena kita ada di dalam, kita melihat kasus kekerasan seksual itu, tapi kemudian kita tidak melakukan apapun gitu. Ya ada 5D katanya, 5D. Kalau nggak salah ya, ini saya lupa ingat. Direct, kemudian distract, delay. Direct aja ngomong bahwa coy lu kelewatan nih bahas jokesnya gitu. Minimal Itu kan dia bisa ada ini ya. direct ngomong langsung gitu ke pelakunya. Nggak, ini justru menunjukkan bahwa kita ada dalam kultur itu. Kita ada dalam kultur yang tidak Langsung fokus sama react, korban, ya. tapi memberikan Defense, toleransi pada pelaku gitu. Kita pasti nggak nyaman kalau kayak lo dibahas soal size Iya, gitu. Terus gitu kalau kan. kayak cewek misalnya dibahas soal bentuk dan lain sebagainya itu kayak udah merasa dilecehkan Insecure secara jadinya. verbal. Iya. Ini nanti kita ngomong soal UU TPKS yang Mas Manik salah satu perjuangkan ya. Tapi sebelum ke situ, ini ada baca komen dulu dari Occasioners nih. Oke. Dari Salsi Pandera, kasihan orang yang ada dalam grup itu yang gak tahu apa-apa tapi harus keseret. Oh kasihan. Kok kasihan sih? Mungkin lebih ke ya tadi Maksudnya, tetap di dalam grup itu jadi bagian dari orang iya, pelakunya. padahal Iya. belum tentu dia yang suka Tapi heboh dia di dalam gitu. grup, kenapa dia di dalam grup ya? Iya, menikmati juga kan tadi kan gitu. Menikmati pembicaraan itu gimana tuh Mas? Ada juga itu mungkin disebutnya bystanders gitu ya. Jadi fenomena kita ada di dalam, kita melihat kasus kekerasan seksual itu, tapi kemudian kita tidak melakukan apapun gitu. Ya, itu juga bisa jadi salah satu masalah gitu sebenarnya ya. Kira-kira harus itu gimana tuh kalau kayak gitu? banyak hal sih ya, ada hal Keluar yang aja dari dilakukan. Ya ada 5D katanya, 5D. Kalau nggak salah ya, ini saya lupa ingat. Direct, kemudian distract, delay, saya lupa lagi dua-duanya. Tapi ini adalah skema untuk kemudian meng-cut off atau memutus gitu permasalahan pelecehan seksual itu gitu. Kayak semacam early warning ya. Early warning ya. Misalnya udah ini nih, udah melampaui batas. Direct aja ngomong bahwa coy lu kelewatan nih bahas jokesnya gitu. Minimal Itu kan dia bisa ada ini ya. Direct ngomong langsung gitu ke pelakunya, atau ya distract ngomongin yang lain gitu kalau dia belum berani beda sama kelompoknya. Mungkin takut nggak ditemenin ya. Atau kalau itu terjadinya di ruang offline gitu ya, dia ngelihat itu di misalnya di Transjakarta gitu, dia ngelihat itu, ya delay aja, distract aja gitu. Misalnya dia ke arah korbannya ngobrol gitu, ajakin ngobrol, jadi kan supaya pelakunya makin menjauh gitu. Ya banyak cara sebenarnya ya yang bisa dilakukan, dan ya jangan sampai kita jadi bystander juga. Terus ada lagi nih banyak banget nih yang komen dari Adin Darif Dan. Di sini negara harus hadir, di mana hukum yang terus update di saat peradaban zaman berjalan, apa sebanding dengan dengan memalukannya seorang di depan auditorium kampus di mana ada praduga tidak bersalah. Tadi ini lagi, ya. balik lagi ke yang 16 orang fokusnya sama pelaku gitu ya. Gitu kan. Karena kan memang tadi balik lagi ke awal bahwa ini justru menunjukkan bahwa kita ada dalam kultur itu. Kita ada dalam kultur yang tidak fokus sama korban, tapi memberikan toleransi pada pelaku gitu. Toleransi dalam pelaku kalau misalkan memang itu adalah, padahal kan pelaku kita ini deh, kita juga yang menghina juga belum tentu kita juga benar kan. Maksudnya jangan terlalu menghina juga. Maksudnya itu pelaku tangkap silakan udah urus, tapi kita fokus ke korban dulu gitu kan. Dan kita harus percaya dulu sama korban, terlepas dari korbannya itu di belakang hari ketahuan bohong atau enggak misalkan ya gitu. Tapi kita harus percaya dulu ke korban gitu. Baru ke ini ketika dikonekkan, berarti kasusnya KS nih atau bukan KS nih gitu kan. Nanti kan ada tim investigasi UI juga. Betul, kan juga sekarang diinvestigasi. Jadi nomornya mereka memang, nomornya mereka yang ada di dalam grup ya dipanggil gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba dipanggil terus ditanya-tanya. Kita balik lagi deh ke ini kan soal undang-undang TPKS. Mas Manik juga menjadi salah satu yang ikut memperjuangkan sebenarnya. Karena kan ini terkenal lama sekali. Lama sekali di ininya bertahun-tahun, bahkan kalau kita ingat lagi ketika diumumin pun ketua DPR nangis katanya. Karena emang saking lamanya gitu. Tapi menurut Mas Manik, undang-undang TPKS sendiri apa itu dan bagaimana penerapannya di masyarakat? Ya, pertama memang ya secara hukum ya progresif gitu ya, untuk kemudian mengakui bahwa
ada kasus-kasus kekerasan seksual yang bisa menjadi tindak pidana gitu. Dan ini kan juga akhirnya membuat harapannya gitu ya, bisa membuat jerak para pelaku gitu. Kemudian di lain sisi juga kita berharap dengan adanya norma hukum seperti ini, paradigma orang pun juga dalam konteks kasus-kasus seperti tadi gitu ya, itu juga bisa berubah dan bisa lebih baik gitu, bahwa tadi nggak fokus menyelamatkan pelaku tapi fokus sama perlindungan korban misalnya gitu ya. Ya bicara-bicaranya lebih bermartabat gitu, beradab gitu ya, yang harapannya kita balik lagi sekali lagi bisa menciptakan masyarakat yang punya kesadaran lebih. Kemudian respect gender gitu ya, sensitif dengan isu gender, tidak mengerdilkan perempuan dan lain sebagainya gitu. Ada kaitan sama ini nggak sih Mas, budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan itu kelas 2 gitu loh. Jadi kayak ya udah lu diapain aja, lu terima aja kan, lu di bawah laki-laki. Itu juga termasuk yang mempengaruhi ya pada akhirnya. Mau orang-orang terpelajar pun ya berpikirnya seperti itu. Berarti harus ada penyadaran soal gender itu. Betul. Makanya tadi saya bilang bahwa masalah ini tuh lebih besar lagi sebenarnya dari tadi kasus-kasus kekerasan seksual, tapi isu gender di Indonesia yang mungkin selama ini nggak pernah terbahas dan seolah-olah tabu gitu ya. Tabu, betul. Bukan seolah-olah kayak perempuan lebih hebat daripada laki-laki, bukannya seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana ya kita bisa respect each other gitu. Simply respect each other. Kuncinya lagi-lagi respect. Tapi emang budaya kita kan juga seolah-olah ya, gue bukannya ini ya, kayak budaya di dalam keluarga aja lah, misalnya yang cewek masak gitu kan, terus kalau anak cowoknya mau makan itu masakin nasi gitu, misalnya ya masak aja sendiri, emang nggak bisa, dia kan cowok gitu. Jadi dari situ aja udah terbangun, gue kan harus dilayani oleh perempuan. Jadi budaya kita juga sih yang membentuk ya secara nggak langsung. Jadi anak-anak yang kemudian ketika di kampus dimanapun dia merasa nomor 1 daripada perempuan. Seperti itu. Tapi kalau gue di keluarga, ke anak gua bilang bahwa ke cowok pun lu harus bisa masak. Masak itu bukan skill cewek atau cowok. Betul. Nah, masak itu skill manusia. Skill bertahan hidup. Kalau di hutan gak ada cewek, lu nggak mau masak. Iya. Jadi masak itu skill bertahan hidup sebenarnya. Lu harus bisa masak. Minimal lu tahu mana yang bisa dimakan, mana yang enggak. Udah itu dulu kan. Benar. Ya kan skill survival gitu kan. Jadi nggak ada lagi ini gender. Harus dicontoh buat bapak-bapak di Indonesia ya. Mulai diajarkan ke anak-anaknya. Iya, minimal tahu cara masak nasi. Gak ada yang namanya ini tugasnya perempuan, laki-laki jangan. Gak ada kayak gitu, sama-sama bekerja sama. Betul. Tapi lagi nih ke undang-undang TPKS nih. Ada turunan konkret nggak sih dari pemerintah soal ini? Nah itu sampai hari ini sih saya belum lihat secara spesifik peraturan pemerintahnya atau regulasi turunannya gitu ya untuk lebih detail pengaturannya soal undang-undang TPKS yang balik lagi ya, diharapkan sebenarnya ada regulasi misalnya soal kekerasan berbasis digital gitu ya. Betul. Itu yang belum banyak disadari loh. Betul. Entah itu skemanya apapun ya, bisa jadi bentuknya adalah sosialisasi, bisa bentuknya adalah proteksi kalau seandainya ada permasalahan, gimana hotline gitu. Itu kan juga perlu disosialisasikan dan perlu disampaikan kepada masyarakat gitu. Yang kemudian kita khawatirkan justru di bulan Februari 2 tahun ini kalau nggak salah ya, itu katanya ada penghapusan biaya visum korban untuk jadi sebelumnya kalau ada kekerasan seksual visum itu tanggung negara. Iya. Sebelumnya tidak secara eksplisit ditulis di dalam undang-undang TPKS, tapi undang-undang TPKS bilang bahwa ya negara harus memfasilitasi perlindungan serta keadilan untuk korban gitu. Which itu sebenarnya kan dalam mekanisme harus detail tuh. Iya kan? Betul. Harus Karena detail. visum juga dalam tanda kutip tidak murah bagi beberapa kelompok tertentu. Betul. Gitu kan? Ya. Karena jadi kan pelaporan juga harus menyertakan. Pelaporan harus menyertakan, dan kalau misalkan korbannya itu dari kalangan bawah, itu kan kesentuh visum gitu kan. Jadi akhirnya ya udah nggak kemana-mana tuh kasusnya kan. Iya. Terus tambahannya juga adalah dari APH, ya penegak hukumnya. Gimana mereka punya perspektif korban atau enggak gitu. Ada korban datang misalnya mau ngelaporin, ditolak. Ini mah kayaknya mbaknya aja nih yang pakaiannya terbuka gitu. Ada. Sering kali dilakukan. Ya jadi itu juga yang sebenarnya harus masuk dan internalisasi gitu ya. Oke, regulasi udah ada, nah implementernya gimana nih? Sudah siap punya kapasitas kemampuan spesifik tentang isu gender atau belum gitu? Itu juga harus masuk dan diinternalisasi gitu. Terus kalau misalkan undang-undang TPKS itu kan tujuannya adalah memfasilitasi
korban kekerasan seksual itu apa sih yang difasilitasi oleh undang-undang TPKS ini? Ini sekalian sosialisasi aja ya, Mas? Iya. Tadi termasuk misalnya upaya perlindungan gitu ya, rehabilitasi juga. Rehabilitasi. Harusnya juga ada karena psikologi ya. Iya, korban itu kan pasti akan menghadapi banyak masalah gitu ya. Dan itu juga harus ada pendampingan dan lain sebagainya, termasuk sampai dengan asas keadilan ketika masa persidangan gitu. Itu kan juga sering ada intimidasi, ada apa, itu juga kita harus punya skema ruang aman untuk korbannya dan lain sebagainya. Jadi ke arah sana gitu ya. Sekaligus juga kita juga membedah sebenarnya apa aja sih yang masuk dalam kekerasan seksual gitu. Ya, somehow kan kita nggak tahu, oh ternyata verbal itu masuk juga. Ternyata verbal juga masuk gitu. ya. Iya. Ternyata WA group juga masuk. Iya, karena kan kita ngeliat juga ini mah bercanda doang, masuk hukum aku amat lu. Padahal di Undang-Undang TPKS juga. Iya, kekerasan seksual berbentuk verbal pun hukumannya serius juga gitu kan. Iya, semuanya dibedah lah ya di dalam situ gitu. Jadi kita punya kesadaran sekali lagi gitu bahwa ada piramida kekerasan seksual, mulai dari kita normalisasi, kemudian kita bahkan sampai dengan abuse gitu. Itu tuh ada ukurannya gitu ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.